Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatum Nurul Solihah dengan belakang NIM 5004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 2 dengan judul kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan dan keujahan hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam berupa perintah maupun larangannya sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin atau penjelas terhadap Al-Quran, karena siapapun tidak akan bisa memahaminya tanpa dengan memahami hadis. Begitu pula halnya menggunakan hadis tanpa Al-Quran, karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat. Dengan demikian, antara hadis dengan Al-Quran memiliki kaitan sangat erat untuk memahaminya dan mengamalkannya. Pada dalil Al-Quran telah disebutkan, Qul ati'ullaha war rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, yang artinya, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dari ayat Al-Quran tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah. Begitu pula halnya dengan ancaman atau peringatan bagi yang durhaka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ijma. Mungkin agak berbeda dengan penjelasan yang tertera di gambar. Ijma adalah kesepakatan seluruh atau sebagian besar para mujtahid, ulama yang memiliki keahlian untuk berijtihad dari kalangan umat Islam terhadap suatu hukum syara dalam suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis, dan kesepakatan ini dianggap sebagai hujah atau dasar hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi. Slide selanjutnya adalah fungsi hadis. Fungsinya adalah sebagai penjelas atau mubayyin dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang masih umum atau belum dijelaskan secara detail, maka hadis ada untuk menerangkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia. Artinya, Nabi Muhammad SAW diberi tugas untuk menjelaskan isi Al-Quran lewat hadis-hadis beliau. Fungsi-fungsinya yaitu yang pertama ada at-takrir, artinya hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya, dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah memerintahkan wudhu sebelum sholat. Lalu hadis Nabi menegaskan, tidak terima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini memperkuat perintah Al-Quran bahwa wudhu adalah syarat sah sholat. Fungsi yang kedua yaitu at-tafsir, yaitu yang menjelaskan ayat-ayat yang masih global atau belum rinci. Contohnya, dalam Al-Quran ada perintah untuk sholat, namun tidak dijelaskan secara detail bagaimana cara sholatnya. Nah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan lewat hadis, yaitu sholatlah, yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Disinilah umat Islam tahu tata cara sholat yang benar, mulai dari niat, rukuk, sujud, dan salam. Rukuk, sujud, hingga salam. Yang fungsi yang ketiga yaitu bayan al-nasah, yaitu hadis yang menjelaskan atau menghapus hukum tertentu dalam Al-Quran. Misalnya, dulu ada ayat yang memperbolehkan seseorang berwasiat untuk ahli warisnya. Namun kemudian Nabi bersabda, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menunjukkan bahwa aturan sebelumnya sudah dihapus atau dinasah. Artinya ahli waris sudah punya bagian tertentu, jadi tidak perlu lagi diberi wasiat. Kesimpulannya, jadi dari semua penjelasan ini kita tahu bahwa hadis sangat penting untuk memahami Al-Quran. Tanpa hadis, kita mungkin sulit memahami maksud ayat Al-Quran secara lengkap. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.